Setiap hari manusia menghasilkan limbah rumah tangga. Limbah tersebut berasal dari tinja, air kemih, dan air buangan limbah lain seperti kamar mandi, dapur, dan cucian. Pembuangan tinja manusia yang tidak ditangani dengan baik akan memberikan dampak bagi manusia dan lingkungan. Selokan yang berada di sekitar rumah akan menjadi sarang tempat berkembang biaknya lalat. Untuk mendukung kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan, sangat dibutuhkan akses terhadap sanitasi. Penggunaan fasilitas sanitasi yang layak dapat mengurangi penyakit bawaan air dan membantu mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di negara. Menurut data Program Air dan Sanitasi Bank Dunia tahun 2013, setiap tahun ada sekitar 6 juta ton kotoran manusia dibuang tanpa diolah ke badan air. Hal tersebut tentu berpotensi mencemari sumber air. Sejatinya, setiap rumah tangga harus mempunyai akses ke jamban yang tersambung dengan tangki septik untuk menampung tinja. Ya, betul, Pak. Ini dari Dinas Lingkungan itu, Pak. Ya. Mau pelaksanaan tinja secara berkala. Oh, gitu. Ya. Monggo. Kemudian, lumpur tinja yang ditampung di dalam tangki septik harus disedot secara berkala. Setidaknya, tangki septik disedot selama 3 tahun sekali atau ketika penuh. Penyedotan tangki septik yang teratur dapat mencegah tinja meluap dan merembes ke lingkungan sekitarnya. Layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT merupakan kegiatan penyedotan tinja yang terjadwal. Nantinya, operator air limbah domestik akan mengangkut lumpur tinja yang disedot menggunakan truk tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Di IPLT, lumpur tinja akan diolah hingga memenuhi standar baku mutu. Setelah diolah, lumpur tinja aman untuk dibuang dan tidak akan mencemari lingkungan. Dengan dibangunnya instalasi pengolahan lumpur tinja, kita berharap bahwa akan terjadi peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta diharapkan dapat melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik. Proses pengelolaan air limbah domestik mencakup penyediaan jamban yang tersambung dengan tangki septik di rumah tangga, penyedotan tangki septik skala individual dan skala komunal, pengangkutan lumpur tinja secara teratur, pengangkutan lumpur tinja ke IPLT, sampai pengolahan lumpur tinja di IPLT hingga sesuai standar baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. IPLT terbagi menjadi 2, yaitu IPLT konvensional dan mekanis. Pada IPLT konvensional, pengolahan utama tidak menggunakan peralatan yang menggunakan listrik, sedangkan IPLT mekanis menggunakan peralatan mekanis yang membutuhkan tenaga listrik. IPLT berfungsi menerima lumpur tinja dari penyedotan dan mengolahnya menjadi lumpur olahan yang lebih kering dan efluen atau air hasil olahan yang aman bagi lingkungan. Proses pengolahan lumpur tinja dibagi menjadi 5 tahap. Tahap awal pengolahan lumpur tinja di IPLT diawali dengan men-scan QR Code yang terdapat di truk tinja yang terdaftar di IPLT. Operator akan mengisi formulir untuk mengetahui sumber limbah.
Operator akan mengecek lumpur tinja sebelum dilakukan pembuangan. Lumpur tinja yang mengandung bahan berbahaya dan beracun akan ditolak oleh IPLT. Setelah proses pembuangan selesai, akan dilakukan pembayaran retribusi sesuai volume lumpur tinja yang dibuang. Pengolahan lumpur tinja pada IPLT konvensional. Pertama adalah penerimaan lumpur tinja. Lumpur tinja akan dibuang ke unit penerima. Pembuangan harus menggunakan saringan agar sampah tidak ikut terbawa. Setelah proses pembuangan selesai, truk lumpur tinja harus dalam keadaan bersih sebelum keluar dari IPLT untuk menghindari ceceran sisa lumpur tinja. Kedua, pemisahan padatan dan cairan. Di unit pemisah padatan atau Solid Separation Chamber atau SSC akan dilakukan proses pemekatan dan pemisahan antara padatan dan cairan. Lumpur tinja yang telah dibuang akan diberikan perlakuan khusus dengan diratakan agar mempercepat proses pengeringan. Ketiga, pengolahan cairan. Cairan dari kolam SSC akan dialirkan ke kolam stabilisasi untuk diolah. Di sini terjadi proses pengolahan menggunakan bantuan mikroorganisme. Selanjutnya, cairan akan melewati kolam wetland sebelum efluen dibuang ke lingkungan. Keempat, pengolahan padatan. Padatan dari SSC akan dipindahkan secara manual ke sludge drying area. Lalu, padatan yang telah kering dapat digunakan kembali sebagai pupuk tanaman non-pangan. Berbeda dengan IPLT konvensional yang memiliki 5 tahapan, IPLT mekanis hanya memiliki 4 tahapan. Pertama, penerimaan lumpur tinja. Lumpur tinja yang diterima akan dialirkan melalui stone trap untuk menyaring padatan besar. Aliran tersebut kemudian masuk ke dalam Sludge Acceptance Plant atau SAP atau unit penerima lumpur. Mesin ini berguna untuk menyaring sampah, pasir, dan kerikil yang ikut masuk. Selanjutnya, lumpur diterima di bak penampung. Kedua, pemisahan padatan dan cairan. Lumpur tinja dari bak penampung akan dipompa ke dalam sludge dewatering. Di tempat ini terjadi pemisahan antara padatan dan cairan yang dibantu dengan polimer dari chemical feeder. Ketiga, pengolahan cairan. Cairan hasil pengolahan akan dialirkan ke dalam kolam aerasi. Di sana akan terjadi proses penguraian materi organik. Kemudian cairan akan dialirkan ke kolam sedimentasi. Di kolam sedimentasi akan dilakukan pengecekan kualitas air untuk pemenuhan baku mutu sebelum dialirkan ke badan air. Dan yang keempat, pengolahan padatan. Padatan hasil pemisahan akan keluar dari sludge dewatering. Padatan akan dipindahkan ke hangar untuk dilakukan pengeringan. Padatan yang sudah kering dapat digunakan untuk pemanfaatan kembali.
Mesin yang bekerja pada IPLT mekanis harus dibersihkan secara berkala dan dilakukan perawatan untuk menjaga kinerja mesin tetap optimal. Setiap IPLT memiliki desain yang berbeda dalam mengolah lumpur tinja, namun tujuannya tetap sama. Hasil dari pengolahan IPLT akan menghasilkan lumpur kering yang bisa dimanfaatkan menjadi pupuk tanaman non-pangan. Diharapkan pembangunan dan pengoperasian instalasi pengolahan lumpur tinja oleh Kementerian PUPR akan mengurangi dampak pencemaran lingkungan, sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia.